Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasna Aijah ARMU selaku dosen pengampu budaya Melayu Riau. Perkenalkan, saya Ira Deviana Purba, saya penyaji ketiga dari Kota. Saya akan mempresentasikan pelajaran budaya Melayu bab 3 lanjutan, yaitu hikayat berasal dari kata kerja bahasa Arab yang berarti memberitahu atau menceritakan. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai story, naratif, atau historical account. Hikayat menyampaikan kisah manusia atau legendaris dan sering juga tentang hewan yang memiliki kemampuan seperti manusia, yaitu kemampuan berbicara. Ada dua genre hikayat. Yang pertama, hikayat pantun atau hikayat muda-mudi yang tergolong proven. Yang kedua, hikayat kisah-kisah akhirat yang tergolong sakral. Umumnya, hikayat mengisahkan tentang tokoh-tokoh sejarah seperti hikayat Hatim Tai, hikayat Nabi. Beberapa hikayat menceritakan episode tunggal dalam kehidupan manusia, misalnya hikayat Bulan Berbelah, hikayat Fatimah berkata-kata dengan pedang Ali. Sedangkan beberapa hikayat yang menceritakan tentang hewan yang memiliki kemampuan seperti manusia, yaitu hikayat Pelanduk Jenaka, hikayat Koja Maimun, atau hikayat Bayan Buta. Yang kedua, sastra Melayu dongeng. Dongeng merupakan genre sastra naratif Melayu paling awal setelah mitos. Dongeng tidak terikat oleh tempat ataupun waktu karena diceritakan bertujuan untuk menghibur. Banyak dongeng yang berisi ajaran moral. Dongeng berfungsi sebagai hiburan dan menyampaikan ajaran moral dan nenek moyang Melayu sebelum mengenal institusi pendidikan formal. Mereka membentuk kepribadian anak-anak mereka melalui sastra genre. Dongeng Melayu mengisahkan tentang berbagai aspek kehidupan seperti marwah, martabat, cinta sejati, kekuatan akal, dan lain-lain. Namun, apapun alurnya dan siapapun tokohnya, dongeng Melayu selalu menyimpan pesan yang mulia. Struktur dongeng terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan, berisi kalimat pembuka untuk memulai dongeng. Yang kedua, isi, berisi kejadian-kejadian yang diurutkan berdasarkan waktu. Yang ketiga, penutup, berisi kalimat penutup untuk mengakhiri cerita. Struktur dongeng terdiri dari 5 unsur intrinsik. Yang pertama, tema. Tema merupakan ide pokok dari cerita. Yang kedua, alur, merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan urutan waktu ataupun sebab akibat. Yang ketiga, penokohan. Penokohan merupakan penampilan tokoh dengan memberikan watak dan sifat. Yang keempat, latar, merupakan salah satu unsur pembentuk kapan dan di mana cerita itu terjadi. Yang kelima, amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca ataupun pendengar. Adapun ciri-ciri dongeng ada 4. Yang pertama, menggunakan alur yang sederhana. Yang kedua, cerita singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, karakter tokoh tidak diuraikan secara rinci. Yang keempat, ditulis seperti gaya menceritakan secara langsung. Beberapa dongeng cerita asal-usul yang terdapat di kalangan orang Melayu Riau, seperti yang dikumpulkan oleh Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Universitas Riau, yaitu asal mula 5 nama daerah Talang, sastra Melayu legenda. Istilah legenda berasal dari bahasa Latin legere, adalah genre naratif atau prosa rakyat yang mempunyai kisah-kisah yang dianggap benar-benar terjadi. Legenda seringkali dianggap sebagai sejarah. Menurut KBBI tahun 2005, legenda adalah cerita pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Selain dianggap sebagai satu fakta, legenda dinilai sebagai zaman berlangsung hingga hari ini. Pelaku utama legenda cenderung manusia dan kadang-kadang manusia super. Legenda bersifat duniawi atau sakral. Legenda juga bersifat migran, yakni dapat berpindah-pindah sehingga dikenal luas di beberapa daerah lainnya. Para ahli seperti J.H. Burfan membagi legenda menjadi 4 jenis. Yang pertama, legenda keagamaan berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Yang kedua, legenda alam gaib berkaitan dengan kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan dialami oleh seseorang. Yang ketiga, legenda perseorangan merupakan legenda mengenai tokoh-tokoh dan benar-benar terjadi. Yang keempat, legenda setempat, kisah yang berhubungan dengan tempat terjadinya bukit, gunung, sungai, dan contoh legenda Melayu Riau seperti Selancang yang berasal dari wilayah budaya Kampar. Saja yang dapat saya presentasikan mengenai sastra budaya. Ada yang kurang berkenan.